Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jami Al-Ikhlas, Bapak Tabroni beserta jajarannya. Yang saya hormati guru kita sekalian, Bapak Kiai Haji Ubaidillah SQ, Ketua MUI Kecamatan Bogor Barat, dan para tamu undangan, para ketua MUI Kelurahan sekecamatan Bogor Barat yang pada malam ini telah hadir bersama-sama dengan kita di Masjid Jami Al-Ikhlas, para ustadz, para tokoh masyarakat, alim ulama, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah, atas izin Allah dan berkah pada malam ini Allah pertemukan kembali pada malam Senin ini sebagaimana biasa diadakan pengajian rutin yang pada malam ini alhamdulillah bersamaan dengan jadwal pengajian bulanan MUI Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Bogor Barat yang bertempat di masjid kita, yaitu di Masjid Jami Al-Ikhlas. Hadirin wal hadirat, mari kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dan karunia, taufik wal hidayah wal inayah, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa hadir bersama-sama di tempat ini dalam rangka menghadiri pengajian rutin, thalabul ilmi, dan tentu dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, wabil khusus kepada kita yang hadir pada malam ini, jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas, yang mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga di hari kiamat nanti kita mendapat syafaatul uzma dan diakui menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah saya sampaikan bahwa pada malam ini yang akan menyampaikan tausiah yang pertama yaitu guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Andes Sofyan Sidik, yang kemudian akan dilanjutkan tausiah oleh Ketua MUI Kecamatan Bogor Barat Bapak Kiai Haji Ubaidillah SQ MPDI ya Ustaz. Beliau adalah, mohon maaf, Bapak Kiai Haji Dr. Ubaidillah, yang pada malam ini beliau sudah sama-sama hadir di tempat yang mulia ini. Bapak dan Ibu sekalian, tak lupa kami juga mengajak kepada hadirin dan sama-sama untuk mendoakan di antara mungkin ada saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir pada malam ini, baik yang sedang sakit
maupun yang mungkin tidak bisa hadir dengan alasan lain. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kembali untuk bisa sama-sama hadir. Yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kita dengarkan saja tausiah yang pertama yang nanti akan disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Andes Sofian Sidik. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan anugerah yang sangat luar biasa. Dan saya merasakan kegembiraan dan kebahagiaan yang tidak terhingga dalam hujan yang deras di sore kene, maghrib, bahkan tadi sampai merayap jalannya nggak terlihat, ngeri juga. Bisa telat dia ngaji deh ya. Ternyata jamaah penuh atau sakit. Luar biasa ini. Iya ini penuh. Ibu-ibuna pinu, bapak-bapakna pinu. Padahal hujan ini abreg-abregan. Alhamdulillah, hatur nuhun. Terima kasih kepada jamaah karena tidak malu-maluin tengerakeun DKM gitu. Iya, DKM sebagai sohibul bait sedang menerima tamu, kunjungan tamu. Kunjungan tamu ini tamu mulia, yaitu rombongan para ulama dari MUI kecamatan. Jadi kalau Bapak Ibu pengen kenal, saya cuma pengantar nih, cuma sebentar, nanti yang ceramahnya ajengan ya dari MUI kecamatan. Terus terang ini pengajian saya Kiai. Iya, ini adalah pengajian yang disebut sebagai pengajian warisan turun temurun. Iya, ti aki, ti bapa, terus ka anak jeung incu. Hampir semua ustadznya ge anak incu buyut anu yang ngisinya. Orang luar sekarang ada yang masuk, diantaranya Ustadz Didin Bahrudin. Nah itu Didin Bahrudin, kemudian siapa? Ustadz Ade Mulyana ya? Ustadz Ade Mulyana. Ustadz Didin dari Ustadz Budi mungkin, saya nggak tahu Ustadz Ade siapa yang ini, tapi ini memang pengajian luar biasa. Sekalian informasi buat MUI kecamatan, potensi umat Islam di sini luar biasa, Kiai. Ini jamaah Al-Ikhlas, Masjid Al-Ikhlas, jamaah Salakopi, Gang Poras. Ini adalah jamaah ahli zikir. Iya, jadi insya Allah ikhlas. Walaupun gak dikasih kue, tapi ternyata abung-abung aya tamu, sugan ayu nama aya kue biasa nama. Beneran. Saya kalau rutin itu kuehan biasa. Tapi walaupun tanpa kue, tanpa apa, mereka alhamdulillah betul hadirnya, beneran.
Jadi tinggal moles lah, kalau jamaah di sini mah tinggal moles karena mereka memang ahli ngaji sejak kakek neneknya, sejak uyutnya, bapak ibunya, tapi sekarang sesepuh udah banyak yang meninggalkan jamaah, meninggalkan kita. Jadi paling kesepuhan tadi dia ayeuna meureunnan Ustaz Mus meureunannya, kemudian Ustaz Ndep, siapa lagi? Anu karolotna rada hese ayeuna Mas. Aki-aki. Tapi ini aya kene alhamdulillah. Kuat ini mah. Iya. Nah ini sekalian mengenalkan nih Bapak Ibu, ini MUI kecamatan, ketuanya ini nih yang sebelah sini. Ini kita punya ketua MUI Kiai Haji Doktor. Ya, doktor. Doktor teh lain dokter tukang nyuntik. Doktor teh S3, oke boleh ditulis mampu lah pokoknya mah geus luhur doktor. Kemudian di ujungnya SQ sarjana Quran, artinya beliau ahli Quran, ahli tafsir, sempat mondok di pondok tahfiz di Ciomas, bahkan diambil mantu. Iya, diambil mantu. Jadi mertuanya juga hafiz Quran. Istrinya hafiz, dan sekarang beliau punya majelis, punya pondok, apa namanya? Dakwatul Quran, TQ. Jadi memperdalam Quran dan hafiznya. Di Gunung Batu ya, mukim di Gunung Batu, dan salah satu cabang konon Ciampea saya dengar. Betul ya Kiai? Itu perkenalannya. Dan kemudian di sampingnya ini Sekum ya? Wakil. Ini wakil. Kemudian saya tahu yang rombongannya ini kiai semua sebenarnya. Ini anak-anak muda tapi ajengan semua, ajengan. Jadi nggak bisa Ustadz ngomong sembarangan karena mereka juga. Jadi alhamdulillah MUI kecamatan sekarang dihuni oleh para kiai. Ya. Kantornya di mana? Tadi dinyata. Iya dekat kecamatan kan ya? Iya. Dekat kecamatan di situ. Jadi kalau ada apa-apa silahkan. Alhamdulillah kita kedatangan. Salah satu program dari kecamatan memang inginnya pengajian seperti ini. Nguriling tiap masjid. Dan saya dari komisi dakwah memang sekalian memberikan saran pemikiran kali untuk MUI kecamatan. Aya kahayang Ustaz diundang komisi dakwah teh. Cenah orang ieu kudu nama bagian urang cenah oke ieu teh. Tapi ternyata MUI kecamatan yang aktif. Khususnya Bogor Barat. Bogor yang lain saya belum terlalu dengar ya, tidak terlalu aktif. Tapi Bogor Barat luar biasa, aktif terus. Sampai pergantian kemarin, sampai sekarang juga masih aktif. Komisi dakwah teh diundang nanti ada perwakilan satu. Tapi konon, dia mah terus terang, tunggu saya siapa ngomong. Gitu ya. Aduh, kacau dah. Tapi itu intern lah, urusannya intern. Jadi alhamdulillah kita kedatangan tamu sekarang. Tapi sebenarnya objek dakwah ini pemikiran juga, saya juga agak bingung. Ketika Rasulullah diperintah dakwah, diutus dakwah, yang dihadapi adalah orang-orang kafir dan kemudian media sarana dan tempatnya juga di tempat orang-orang kafir. Mohon maaf, Ka'bah waktu itu memang medan kemusyrikan. Karena berhala Latau Zamanat itu bertempat di situ. Dan beliau terang-terangan dakwah di situ sembari dikelilingi oleh wanita-wanita setengah telanjang yang tawaf mengelilingi Ka'bah. Tapi kan terbalik, sekarang justru dakwah itu medannya sepertinya di masjid gitu. Yang namanya orang udah ke masjid, nah ini kan orang-orang baik. Halo? Laras teh. Enggak, ini sebagai pemikiran aja, saya juga nggak tahu salah benernya, tapi kan kalau dakwah di masjid wae geus semua anu ka masjid mah
Geus palalager atuh. Kan harusnya mana ya sok mabok. Kudu mah kitu, Bang. Anu selengehan. Kudu mah kasih bonge ka ditu. Nanti wewew, naon? Slebeo. Kudu mah kadinya dakwah teh. Kalau di masjid memang sudah baik, walaupun memang ada juga rumusnya kita Islamkan orang Islam, karena memang belum tentu yang di masjid juga semuanya baik, tapi setidaknya udah masuk kategori baik lah. Tapi yang di luar masjid itu lebih banyak loh. Buktinya ketika turun hujan deras seperti ini, berapa persen dari sekian populasi di Salakopi ini? Betul kan? Jadi saya juga bingung dakwah. Apakah kudu di bioskop, kudu di lapangan bola, apa di tempat pemancingan? Saya cuma pengen apa? Bapak Ibu paham dan mengerti bahwa sarana dakwah itu bukan hanya di masjid, bukan hanya di pondok pesantren, karena memang mereka sudah orang-orang baik. Cobalah bikin sarana dan prasarana dakwah di tempat-tempat lain. Karena itu saya selalu menganjurkan cing atuh lamun hajat, pesta, nyunatan ke, ngawinkeun ke, kajen arek aya orkes oge, saya nggak bisa ngelarang geus hobina. Terus terang tradisi di tempat saya mah kudu wae aya orkes. Tapi tolong setidaknya di awalan ku ngaji atau di akhiran biasanya kiai mah sok bebersih cenah oge. Amari orkes ayeuna tinggal bebersihna kiai we. Gitu. Setidaknya ada ngajinya. Atau pada saat ada yang meninggal kan, ada tradisi nuju hari, ada tradisi matang puluh, ada tradisi natus. Kalau bisa, ini kalau bisa ya, ini pemikiran nih kayaknya. Setidaknya kan ada kas masjid juga diperuntukkan untuk, jadi setiap malam itu tahlilan teh aya wae nu ceramah gitu. Aya wae nu ngaji. Dan dijamin insya Allah hari tahlilan mah ini ulama sampaikan, tapi tetap masuk karena YouTube. Maksudnya mah antara ngaji itu biasa sok datang Pak, tahlilan mah. Iya benar. Siapapun mereka, jadi apa ya? Nah di situ justru saatnya yang tepat untuk berdakwah, ngaji lah. Nah kemudian, tapi jangan sampai jadi beban tuan rumah. Geus buku kersana lebih ditinggalkan ku almarhum, iya kan? Nah setidaknya saya nggak tahu gimana caranya, apa ieu mah karena oge saran. Gampang wae saran mah, tinggal nu ngalaksanakeun anu lieur. Setidaknya ada kas untuk ongkos kiainya. Tapi kalau kiainya ikhlas kan model saya kan tidak perlu apa-apa gitu ya. Iya, kadang saya suka dipaksa wae kiai, bener. Dipaksa iya pokoknya mau di kantongan ujung-ujung atuh jadina gitu. Kumaha deui atuh. Saya di kantong. Iya. Jadi 7 hari berturut-turut kan bisa isi dengan pengajian. Terus nanti matang puluh. Bukan berarti memberhentikan setiap malam Senin, iya mah tetap jalan. Cuman kita sambil menampung orang-orang yang memang mohon maaf, kadang orang juga pengen ke masjid. Tapi karena sudah lama, begitu mau masuk masjid teh malu, sok aya wae atuh da anu harewos. Kakarak cenah oge sinariun. Iya kan? Langsung down itu langsung turun disebut sinariun teh. Makanya setidaknya adakan sarana dan prasarana di luar. Itu aja. Nah, khusus untuk jamaah, saya cuma ingin bicara gini. Kan ada hadis ya. Yang pertama, la ilaha illallah hisni, hadis qudsi. La ilaha illallah itu adalah bentengku.
bentengku. Saya persingkat aja. Lalu ada lagi hadis yang kedua, pangderuskeun dia ku jamaah sebab tukang zikir. Afdalul dzikri hadis, ieu mah hadis. Afdalul dzikri padahal ahli zikir ya. Kalau Fa'lam itu surat Muhammad Kiai ya. Iya itu Quran. Kalau hadisnya mah afdalul dzikri la ilaha illallah. Jadi dua ini aja. Dua ini. Kalau afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu Quran, ayat Quran. Tapi kalau hadisnya afdalul dzikri la ilaha illallah. Makanya kalau main nahu afdalul dzikri umpama jadi mubtada umpama ya Mang Ahmad. Ai khobarna naon eta fa'lam jadi naon? Annahu apa kedudukannya jadi khobar gitu? Lalu apa tafsirannya? Kita lamun ulin-ulinan nahu Mang Ahmad urusanannya. Ustaz Ahmad. Keur ngaji jeung Ustaz Farhan ayeuna keur ngaji nahu. Caritana artinya gini, saya simpulkan aja langsung. La ilaha illallah kahiji Pak Abdul na zikir. Kedua, la ilaha illallah benteng kami. Lalu kita gabung dua hadis ini. Benteng nupang Abdul. Nah, tuh la ilaha illallah. Atuh lamun benteng nupang Abdul nah geus eta we cekel. Kunaon make neangan itu jeung ieu penjagaanana di zaman kiwari. Ini zaman akhir nih. Neangan jajaga itu, jajaga ieu mendingan neangan nupang bagus-bagusna, nupang Abdul-na. Geus puguh eta disebutkeun. Hisni benteng jajaga jeung disebutkeun ieu mah Pak Abdulna. Rek main nuklir, main brand, main tank oge tetep eleh ku eta mah. La ilaha illallah. Homo lamun nurna cahayana geus bisa menyelimuti raga, menyelimuti ruh dina kalimah ieu. Maka sing sumanget itu maksudnya. Sing sumanget ieu teh geus jajaga, tenang we. Asal geus kalapad kalimah ieu, tenang we. Gitu. Ta ieu teh hampir tiap pengajian jamaah mah ngadenge model kieu atuh jadi bikin kuat wae. Tinggal orang luar karunya. Pan teu terangeun. Kitunya. Jadi kudu rada ditoel. Punten Kiai, di dieu mah sok rada liwat memang isana lamun giliran pengajian teh. Iosnya. Jadi sakedap deui. Jadi kudu rada ditoelan ta anu tara ka masjid teh. Gitu. Ngan ai anu tos salat mah secara fikih oge noel haram pan dosa. Oh. Nu geus salat mah sedengkeun lamun bapak-bapak tinggaleun kitu datang teh kadinya. Ujug-ujug noel ditepuk. Ya, sok ditepuk teh nih. Eta dosa. Haram. Main tepuk wae ngaganggu tuh bingung tuh si akang mah ngadenge kitu makanya sok nepuk geura baca pikihna buku tanyakeun da ka Ustaz Ugan nu ngajar pikih entong nepuk keur nu salat mah da teu diajarkeun ku Nabi nepuk sebab ada tempatnya jeung ada waktuna tah ke dijelaskeunana mun giliran deui kitu atuh oh ayeuna mah geus we heula anu oh sakitu jadi ingatkeun Muhammad lebah nepuk eta nya kitu kitu hampura sakitu ke dilajeng ku ajengan
Kiai Haji Dr. Ubaidillah. Ya, ingat-ingat ya, nini mak MUI kecamatan teh Kiai Ubay itu meureun supaya akrabnya. Ki Ubay deh. Ki Ubay. Itu. Jadi karak wau aya nama urang boga MUI karak wau tiba heula MUI saha teu nyaho. Aya nama karak wau Ki Ubay kitu tah. Hampura sakali deui sakitu nyuhunkeun dihampunten bilih aya kalepatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Sofyan Siddiq yang menyampaikan tausiahnya yang begitu sangat berharga sekali buat kita dengan kalimat-kalimat yang bisa dicerna oleh kita semua dan mudah-mudahan kita bisa memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Jami Al-Ikhlas, para tamu undangan, para ustadz, para tokoh masyarakat, tibalah kita mendengarkan tausiah yang kedua yang akan disampaikan oleh guru kita sekaligus beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Bogor Barat yang terhormat Al-Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Haji Dr. Ubaidillah SQ. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Dakwatul Quran yang berada di Gunung Batu dan juga ada cabangnya di Ciampea. Sebetulnya beliau pernah mengisi di masjid ini sekitar 7 tahun yang lalu ya. Ada acara Rajaban kalau nggak salah. Pernah mengisi di sini. Jadi ini untuk kali kedua beliau bertemu dengan kita di sini. Baik, kepada Bapak Kiai Haji Dr. Ubaidillah SQ kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nashkuruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ghurrati a'yunina Muhammadin wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ketua DKM Ustaz Jamaah Masjid Al-Ikhlas, guru kita Kiai Haji Dr. Sofyan Siddiq, Ikhwan Sofyan Siddiq, barakallahu fi tuli hayati, amin, wa nafa'ana bilumi, amin. Juga para pengurus MUI Kecamatan Bogor Barat dan pengurus MUI Kelurahan Kecamatan Bogor Barat, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, pemuda-pemudi, alhamdulillah walaupun hujan deras tadi Bu ya, mudah-mudahan jadi saksi untuk kita semua bahwa kita sedang jihad ngaji poehan malam Senin. Ini jihad ya. Luar biasa, pahala pengajian kali ini itu lebih banyak dibanding dengan malam-malam Senin yang lainnya. Karena malam ini luar biasa diguyuri dengan hujan yang deras. Insya Allah tetesan demi tetesan hujan akan menjadi saksi bahwa kita sedang jihad ngaji hari Ahad malam Senin. Begitu ya. Insya hadirin rahimakumullah, program kami MUI Bogor Barat itu setiap 1 bulan itu 2 kali pengajian ya. Pertama di kecamatan, aula kecamatan ya, setiap Kamis akhir ya. Keduanya di masjid-masjid ya. Alhamdulillah ini sudah putaran yang kelima ya, pada periode yang kedua ya. Alhamdulillah kami menjalankan program
Di samping pengajian bulanan juga tarling, pawai keling ya, jumling, jum'ah keling ya, suling juga, subling ya. Kan ulama maling. Maghrib gitu ya. Jadi kajian kami insya Allah tadi udah disampaikan oleh Ustadz Sofyan Siddiq ya, di samping kami dari MUI juga memang setiap pengajian kelurahan itu ada dari tokoh masyarakat setempat ya. Jadi mudah-mudahan dengan pengajian ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya kita silaturahim ya. Kalau ngaji tadi sudah cukup ya oleh guru kita. Ini tujuan silaturahim ya. Mudah-mudahan dengan silaturahim tazidul umroh, manjangkan umur. Amin. Wa tabsutu rizqa, serang ngeberkahkan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ini sekedar mungkin ya Imah Sono ka Jamaah Al-Ikhlas dulu pernah di sini ceramah ya 7 tahun yang lalu mungkin. Ketika itu belum jadi ketua MUI mungkin ya. Alhamdulillah sekarang bisa dipertemukan lagi dengan Jamaah Al-Ikhlas ya. Sekarang melanjutkan kajian. Kemarin itu kajian di MUI kecamatan, di aula kecamatan itu membahas surat Al-Fil ya. Hafal Ibu surat Al-Fil, Bapak? Insyaallah hafal ya. Ada yang belum saya sampaikan ketika itu ya. Ini hanya melanjutkan saja kajian di aula kecamatan. Jadi nanti kalau ada kesempatan mangga Bapak Ibu terbuka ya. Setiap Kamis akhir bulan ya, itu ada kajian di aula kecamatan. Ibu-ibu bawa mangga ya, di sini dekat ya, ke jalan itu Mematu Bagus Palak ya, insya Allah. Ketika kajian kemarin belum saya sampaikan tentang asbab nuzulnya, sebab turunnya surat Al-Fil ya. Dalam kitab Lubabun Nuku sangat saya Suyuti bahwa menurut mufassir biriwayah Nabi ketika itu diejek oleh musyrikin Mekah. Mana Muhammad katanya mengaku sebagai Rasul, mana keunggulannya, mana mukjizatnya, padahal sudah banyak mukjizat Nabi Muhammad. Begitu orang kafir Pak Buya selalu menolak ya kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, untuk menjawab pertanyaan orang-orang musyrikun Mekah, mana katanya kelebihan Nabi Muhammad? Allah menurunkan surat Al-Fil. Yang mana surat Al-Fil ini menceritakan tentang tentara bergajah yang akan menghancurkan Ka'bah. Ketika itu 50 hari lagi sebelum lahir Nabi Muhammad. Nah begitu. Sebelum lahir saja sudah ada keajaiban. Ya, yang yang terjadi ketika itu ada sekelompok tentara bergajah yang akan menghancurkan Ka'bah. Hancur dulu. Bukan Ka'bahnya yang hancur, tapi tentara bergajahnya berikut gajah-gajahnya. Itu berkah akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang bulan apa nih? Bulan Safar. Sebentar lagi kita bulan Maulid. Insyaallah kita akan memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu. Cocok sekali nih bahasan kita surat Al-Fil. Sebab surat Al-Fil turunkan 50 hari sebelum lahir Nabi Muhammad. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya tantangan yang datang ke Islam itu sebelum lahir Nabi sudah ada. Segitu sebelum lahir sudah ada tantangan ingin menghancurkan Ka'bah. Apalagi setelah Nabi Muhammad tidak ada. Makanya kita harus waspada. Walan taradu ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho Yahudi Nasrani, orang-orang kafir, kecuali kita mengikuti ajaran-ajaran mereka dengan berbagai macam cara. Mereka ya menggoda kita, ya merayu kita, membujuk kita agar kita mengikuti ajaran-ajaran mereka. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita tetap ya setia menjalankan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi, disebut lagi Islam. Islam itu kan singkatan, Bu, Pak, ya. Ai budak mah Islam teh Isa, subuh, lohor, asar, ada singkatan yang lain. Islam itu I-nya ingin, S-nya selamat, L-nya laksanakan, A-nya ajaran, M-nya Muhammad. Ingin selamat, laksanakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Hoyong selamat Ibu hoyong. Bapak hoyong selamat, laksanakan ajaran Muhammad. Insya Allah kita selamatun fid din wa dunya wal akhirah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa sehebat apapun ya seseorang, kalau
Allah Subhanahu wa taala menghancurkannya, itu tidak bisa melawan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu kan Raja Abraha luar biasa itu. Dengan gajah-gajah yang besar ingin menghancurkan Ka'bah, tapi kalau Allah tidak mengizinkan, kalah dengan burung ababil. Begitu Pak Buya. Burung ababil itu Allah kasih ya tarmihim bihijaratin min sijil. Setiap burung ababil membawa 3 kerikil yang sudah dibakar dari api neraka. Setiap batu itu menghancurkan 1 tentara ya Abraha. Jadi 3 batu itu berarti 1 burung, 3 batu berarti menghabiskan 1 burung, 3 tentara bergajah. Sehebat apapun seseorang, ketika Allah mau menghendaki atau menghancurkannya, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Makanya kita jangan sombong. Dulu Raja Namrud gagah perkasa, bahkan sampai mau membakar Nabi Ibrahim. Kalahnya dengan apa coba? Dengan nyamuk. Coba bayangin, tentara Allah nyamuk. Lain hiji nyamuk lain hiji yang ribuan ku. Asup kana irungna, asup kana mulutna, asup kana ceulina, asup kana atuh habis. Sakitu gagah perkasa Raja Namrud hancur. Oh ya, makanya kita jangan sombong dengan harta, pangkat dan jabatan. Ya, kalau Allah menghendaki untuk menghancurkannya, maka tidak ada yang bisa menghalanginya. Walaupun hebat, walaupun jenderal, walaupun banyak ajudannya, walaupun banyak anak buahnya, kalau memang sudah melakukan kezaliman yang sangat fatal, maka Allah buktikan di dunia kene yang dibuktikan. Nauzubillahi min, pas ayeuna rame, naon bunuh rame Bu, na berita. Isu berita eta burang aya eta berita. Sore kasabu. Wah, hebat tuh. Luar biasa. Teu kumaha hebat Bu nya, jenderal lah tuh. Ajudan loba, anak buah loba. Tapi kalau ya sudah melakukan kezaliman yang sangat fatal, ya Allah buktikan azabnya di dunia. Nauzubillahi min, jabatannya dicopot, mau menang pensiun. Waduh Bu, serius hancur lah Bu. Hancur. Makanya segala apa yang terjadi di muka bumi ini hendaklah kita baca. Iqra. Baca ya. Baca ayat qauliyah. Baca ayat yang 30 juz kita baca ya, juga baca ayat kauniyah. Baca ayat yang ada di sekitar kita. Ya, apa yang terjadi di sekitar kita hendaklah diambil pelajaran. Begitu ya. Jangan sampai sombong dengan pangkat dan jabatan, dengan harta, ya, itu semua adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Raja Abraha sombong, ingin menghancurkan Ka'bah. Ya, yang sangat takjub ketika itu, ya, kakeknya Nabi Muhammad, siapa namanya coba? Kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib. Ya, Raja Abraha sebelum mau menghancurkan Ka'bah, terlebih dahulu dia merampas unta-unta milik Abdul Muthalib. Ya, begitu. Ketika itu datanglah Abdul Muthalib, "Wahai Abraha, jangan kau rampas itu unta-untaku. Kembalikan untaku ke sini." Ya. Tapi kalau antum mau menghancurkan Ka'bah silakan. Karena Ka'bah ada yang memilikinya, Allah Subhanahu. Nah, sementara unta kan saya yang memilikinya. Makanya kembalikan ke sini unta-unta yang kau rampas. Ya, dikasihkan oleh Abraha. Kata Abdul Muthalib, silakan kamu hancurkan Ka'bah. Saya tidak takut karena Ka'bah ada yang memilikinya, Allah Subhanahu Rabb hadzal bait, yang mengatur, yang memiliki ini Ka'bah. Nah, begitu. Jadi pelajaran bagi kita Pak Bu ya. Jadi sehebat apapun serangan dari orang-orang kafir ya akan menghancurkan kita tenang. Ada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur ini alam, Rabbul alamin. Ya, ini sebagai roja ya, harapan kita. Tapi tetap harus ada khauf. Jangan mentang ayah Allah iya tenang weh. Ya agak murang dikit. Ulah Pak, tetap ya kita khauf harus ada. Ini dalam ilmu tauhid itu ya. Ada Ada khauf dan ada roja. Ya, roja kita ya kita yakin agama ini yang memilikinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun ada yang mau menghancurkan seperti Raja Abraha, ya, atau dulu Raja Namrud, atau dulu Fir'aun. Ya, ada Allah yang menjaganya. Ya, tapi tetap kita harus khauf, ya, kita berusaha ya
ada usaha dari kita untuk apa? Menjaga para generasi muda kita jangan sampai terbawa oleh arus dilun mudilun, sesat dan menyesatkan. Jangan sampai anak cucu kita ya tidak punya filter, ya tidak punya saringan, ya tidak punya pegangan untuk menghadapi akhir zaman ya yang luar biasa pada saat ini ya. Hambatan, ancaman, tantangan, gangguan yang akan menghancurkan akidah Islamnya anak-anak kita. Ya, makanya perkokoh ya akidah Islamnya anak kita dengan ngaji. Titik sedekah ngaji. Insya Bapak Ibu ngaji, anak kita di mana, Bu? Bapak Ibu ngaji nih sekarang nih. Bahkan setiap hari ada ya pengajian Ibu ya. Ada. Anak kita di mana? Nah, ini tugas kita, Pak Bu ya. Tugas kita, ya PR kita, di samping Bapak dan Ibu masuk surga, juga anak kita mudah-mudahan masuk surga. Amin. Bagaimana caranya? Kasih pendidikan agama. Di samping anak kita paginya ikut sekolah formal, SD, SMA dan perguruan tinggi, sorenya ngaji di madrasah. Ada madrasah di sini? Ada madrasah di sini? Isi, Bu. Jangan sampai anak kita hanya pandai dalam bidang teknologi sementara imtaknya rapuh. Na'udzubillah min. Kayak anak orang Pak Bu pintar komputerna bahasa Inggris pintar, tapi akhlakna teu aya. Anak orang beunghar ya jadi pejabat tapi teu kahormat ka urang. Kira-kira Bu bahagia teu orang? Bahagia teu Bu? Anak orang beunghar tapi ibu jadi babu. Aya teu gitu. Karena nggak punya akhlak. Makanya mari kita bina anak-anak kita. Kalau ibu merasa nggak mampu, sibuk kerja dan sebagainya, sadarkan. Ya, pendidikan yang cocok ya untuk anak kita di era atau di akhir zaman ini pesantren. Insya Allah di pesantren Bu, ya anak-anak kita akan terbawa oleh pergaulan di pesantren, sholat berjamaah, ngaji dan sebagainya. Ada di sini yang pesantren Bu, Pak? Ada yang pesantren di sini? Ada nggak? Mudah-mudahan kita dukung ya, karena itu adalah regenerasi kita. Ya, mungkin sekarang masjid alhamdulillah penuh nih. Bagaimana 50 tahun atau 30 tahun yang akan datang? Siapa yang akan mengisi ini masjid? Generasi kita, para pemuda kita. Makanya kita bina mereka agar siap untuk mengisi masjid 30 tahun yang akan datang. Insya, karena sudah Isya ya. Intinya begitu aja ya. Intinya bahwa surat Al-Fil ini menceritakan kepada kita kejadian ini adalah 50 hari sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sudah ada rintangan, hambatan, ancaman. Ya, apalagi setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, yang kedua intisarinya bahwa sehebat apapun seseorang, ya, apalagi akan menghancurkan agama kita, maka kita yakin Allah akan menolong kita. Namun ya kita jangan merasa tenang, terlena. Tetap kita harus khauf, ada usaha kita. Ya, bagaimana supaya agama kita tetap ya terjaga untuk kita dan keluarga kita, keimanannya bisa terjaga. Kita isi dengan pengajian-pengajian. Insya pengajian pemudanya ada nggak PKM? Ada nggak pemudanya? Belum ada. Ada. Kalau di MUI ada Kimuda, alhamdulillah. Ya, tadi kata Ustaz Sofian, seksi dakwah ya di kota ada, di kecamatan juga ada ya. Mangga kalau misalkan membutuhkan kami siap untuk membantu. Ada komisi dakwah, ada komisi pendidikan. Tujuannya apa? Untuk 30 yang akan datang nih. Mungkin kita sudah tidak ada, Allah ya. Nah, yang akan melanjutkan siapa? Para pemuda kita, generasi kita. Insya Allah. Yang terakhir ya, bahwa dengan Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Fil ini ya, bahwa kita semua umat Islam ya jangan takut ya dengan ancaman orang-orang kafir ya, sebab agama Islam Allah yang memilikinya. Tapi dalam ayat yang lain Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Jadilah engkau penolong agama Allah. Ya, tetap kita berusaha sekuat tenaga untuk menjaga agama Allah. Di antaranya menjaga pengajian ini agar tetap berjalan. Walaupun hujan lebat tadi, alhamdulillah. Ini menandakan bahwa jamaah al-ikhlas luar biasa istiqomahnya. Amin. Mudah-mudahan setelah istiqomah ikhlas sesuai dengan nama sini ya.
Sebab kata Imam Ghazali, kullun nas halka illal alimun. Semua manusia hancur kecuali orang yang berilmu. Wal alimun halka illal amilun. Orang yang berilmu pun hancur kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Wal amilu halka illal mukhlisun. Dan orang yang beramal pun hancur kecuali orang yang ikhlas. Ya, mudah-mudahan kita jamaah ikhlas bisa ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu. Ibu bapak ikhlas walaupun basah ya, samping kita. Ya mudah-mudahan jadi saksi bahwa kita sudah jihad ngaji poe Ahad malam Senin. Ya, insya Allah. Ini saya sampaikan. Kami tunggu ya setiap minggu Kamis akhir. Ya, setiap bulan ada pengajian bulanan MUI di kantor aula kecamatan. Ya, ini saya mau sampaikan, mudah-mudahan ya silaturahim kita bukan hanya pada malam hari ini, mudah-mudahan bisa berlanjut di event-event berikutnya. Insya Allah. Ya, kebetulan kan kantornya dekat, ya. Nah, kalau ada apa-apa, pada KM siap kami insya Allah membantu, ya, khususnya dalam bidang keagamaan untuk tegaknya syariat Islam, untuk makmurnya agama kita yang ada di Kelurahan Sindang Barang. Ya. Mohon maaf kekurangan, terima kasih perhatian. Wallahu muwaffiq wa thariq. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat jamaah. Demikian tadi tausiah yang telah disampaikan oleh guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Ubaidillah SQ, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Bogor Barat, yang mana pada intinya bahwa kajian tafsir Quran membahas surat Al-Fil menjelaskan setiap orang yang berbuat zolim, siapapun dia, pangkat apapun jabatannya, akan dibalas oleh Allah kezolimannya baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan silaturahim kita pada malam ini membawa keberkahan, menambah-nambah nikmat dan rezeki kita semua, dan juga mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat kepada kita yang hadir dan saudara-saudara kita yang belum bisa hadir pada malam ini. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di hari berikutnya dalam keadaan sehat walafiat kembali. Terima kasih kepada Bapak Kiai, para ustadz, para tokoh masyarakat, pimpinan Majelis Ulama Kecamatan Bogor Barat dan pimpinan Majelis Ulama Kelurahan se-Kecamatan Bogor Barat yang sudah sama-sama hadir pada malam ini. Baik, kita tutup saja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.